Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat berjumpa pada pelajaran kimia kelas 10. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang perkembangan teori atom. Nah, di sini sudah disajikan beberapa gambar model atom dari teori atom tersebut. Yang pertama, teori atom Dalton. Menurut Dalton, atom berbentuk bola pejal yang sangat kecil. Apa itu bola pejal? Bola pejal adalah bola yang tidak berunggah. Menurut Dalton, atom merupakan partikel terkecil dari unsur. Atom berasal dari dua kata, yaitu a yang artinya tidak dan tomos yang artinya terbagi. Sehingga atom merupakan partikel terkecil yang sudah tidak dapat dibagi. Yang kedua, teori atom Thomson. Menurut Thomson, atom berbentuk bola yang bermuatan positif dan ada elektron yang tersebar di dalamnya. Nah, itu bisa kalian lihat ya model atomnya. Model atom Thomson dikenal sebagai model roti kismis. Itu dari gambarnya seperti roti kismis ya. Yang ketiga, teori atom Rutherford. Menurut Rutherford, atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan ada elektron yang mengelilingi inti atom. Menurut Rutherford, atom bersifat netral. Artinya, jumlah proton dalam inti sama dengan jumlah elektron yang mengelilingi inti atom. Namun ternyata massa inti atom tidak seimbang dengan massa proton dalam inti, sehingga diprediksi ada partikel lain yang menyeimbangkan. Apakah itu? Ya, partikel lain tersebut ternyata adalah neutron. Jadi, Rutherford merupakan penemu neutron. Yang ketiga, teori atom Niels Bohr. Menurut Niels Bohr, atom terdiri dari inti atom dan ada elektron yang bergerak mengelilingi. Elektron mengelilingi inti atom pada tingkat energi tertentu atau kulit tertentu. Untuk model atom Niels Bohr seperti model sistem tata surya. Ya, jadi ada inti atom di tengah, kemudian elektron bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu. Yang keempat, teori atom mekanika kuantum. Di sini banyak ahli yang berpendapat bahwa ternyata tidaklah mungkin menemukan posisi serta momentum yang pasti dari elektron di dalam atom. Adapun yang dapat ditentukan adalah kebolehjadian menemukan elektron di suatu titik pada jarak tertentu. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar menemukan elektron di suatu titik pada jarak tertentu dengan bilangan kuantum. Apa itu bilangan kuantum? Bilangan kuantum adalah bilangan yang menyatakan kedudukan atau letak elektron di dalam atom berdasarkan model atom mekanika kuantum. Ada 4 bilangan kuantum. 1. Bilangan kuantum utama dilambangkan dengan N kecil, menyatakan nomor kulit tempat elektron berlokasi. Yang kedua, bilangan kuantum azimut dilambangkan dengan L kecil, menyatakan subkulit tempat elektron berlokasi. Yang ketiga, bilangan kuantum magnetik, menyatakan nomor orbital tempat elektron berlokasi. Yang keempat, bilangan kuantum spin, dilambangkan dengan S kecil, menyatakan arah rotasi elektron dalam suatu orbital atau ruang elektron. Hanya ada
dua kemungkinan arah rotasi elektron, yaitu searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Nah, sekarang kita akan belajar satu persatu dari keempat bilangan kuantum tersebut. Yang pertama, bilangan kuantum utama menyatakan nomor kulit tempat elektron berlokasi. Nilainya untuk bilangan kuantum utama itu adalah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Pada kulit K itu N-nya sama dengan 1, kulit L, N sama dengan 2, kulit M, N sama dengan 3, kulit N, N sama dengan 4, dan seterusnya. Yang kedua, bilangan kuantum asimut menyatakan jenis subkulit. Nah, di sini ada 4 subkulit, yaitu subkulit S, P, D, F. Cara menentukan bilangan kuantum asimutnya ada teori asik untuk mempermudah kalian dalam mengingat. S itu berarti song, artinya L-nya atau bilangan kuantum asimutnya adalah kosong atau 0. P itu pertama, berarti L-nya sama dengan 1. D itu 2, L-nya sama dengan 2. F itu fitri, L-nya sama dengan 3. Gimana? Mudah bukan? Yang ketiga, bilangan kuantum magnetik menyatakan orbital tempat elektron berlokasi. Nilainya untuk bilangan kuantum magnetik itu mulai dari min L sampai dengan plus L. Jika L sama dengan 0, M-nya sama dengan 0. Ya. L0 itu subkulit S ya. Nah, itu untuk subkulit S itu ada satu orbital dengan nilai M sama dengan 0. Paham? Jadi untuk subkulit L itu hanya ada satu orbital. Makanya itu hanya ada satu kotak ya, dengan M sama dengan 0. Kemudian jika L sama dengan 1, berarti M-nya sama dengan min 1, 0, plus 1. Karena nilai M itu mulai dari min L sama dengan plus L. Nah, jika L sama dengan 1, berarti subkulit P. Subkulit P itu ada 3 orbital, itu dilambangkan dengan 3 kotak ya. Ditulis dengan 3 kotak. Nah, kotak-kotak tersebut nilainya min 1, 0, plus 1. Nilai M-nya min 1, 0, plus 1. Jika L sama dengan 2, berarti M-nya mulai dari min 2 sampai dengan plus 2. L sama dengan 2 itu subkulit D. Subkulit D ada 5 orbital. Nilai M-nya mulai dari min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Nah, terus bagaimana jika L sama dengan 3? Jika L sama dengan 3, berarti nilai M mulai dari min 3 sampai dengan plus 3. L sama dengan 3 berarti subkulit F. Ada berapa orbital berarti? Iya, ada 7 orbital. Dengan nilai M mulai dari min 3 sampai dengan plus 3. Yang keempat, bilangan kuantum spin menyatakan arah rotasi elektron. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, hanya ada 2 kemungkinan arah rotasi elektron, yaitu searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Kedua arah yang berbeda itu dinyatakan dengan harga plus setengah atau min setengah. Nah, itu biasanya digambarkan dengan tanda panah ke atas, yang berarti S-nya itu sama dengan plus setengah, dan tanda panah ke bawah yang berarti S-nya sama dengan min setengah. Nah, ini langsung ke contoh soal. Tentukan 4 bilangan kuantum dari A 4S2, B 2P3. Bagaimana cara menentukan bilangan kuantumnya? 4S2. Angka 4 yang ada di depan itu menyatakan kulit keempat, maka N sama dengan 4. Jadi untuk menentukan N-nya atau bilangan kuantum utamanya, kamu lihat angka yang di depan, karena itu menunjukkan kulit. Ya, jika angka yang di depan itu 4, maka N-nya sama dengan 4. Terus
huruf S itu menyatakan subkulit. Ya, tadi sudah diajari jika subkulit S maka L-nya kosong, maka L sama dengan 0. Paham? Nah, terus angka 2 yang ada di belakang itu menyatakan jumlah elektron. Nah, untuk menentukan bilangan kuantum magnetik atau M dan bilangan kuantum spin atau S, caranya kamu gambar ya. Jadi tadi subkulit S ada satu orbital ya, kamu gambar dengan kotak satu di sini. Nah, terus kemudian kotak satu tersebut kamu isi dengan elektron. Ada berapa elektron? Caranya kamu lihat di sini. Nah, nih berarti ada 2 elektron. Nah, kamu gambar dengan menggunakan tanda panah ke atas dan tanda panah ke bawah. Sudah penuh ya 2 elektron. Nah, elektron terakhir berhenti pada M sama dengan 0. Ya, di sini satu orbital nilainya M sama dengan 0. Maka untuk 4s2 itu nilai M-nya atau nilai bilangan kuantum magnetiknya sama dengan 0. Terus kemudian elektron tadi yang sudah kamu isi itu berakhir dengan tanda panah ke bawah. Artinya nilai S-nya itu sama dengan -setengah. Paham? Kita lanjut. Bilangan kuantum dari 2p3. Nah, N-nya berarti 2 ya, karena angka yang ada di depan itu 2, menyatakan kulit ke-2. Terus kemudian P subkulit P berarti L-nya P itu pertama, berarti L-nya sama dengan 1. Nah, terus menentukan M dan S-nya, menentukan bilangan kuantum magnetik dan spinnya, kamu gambar. Tadi subkulit P itu ada 2 orbital ya, jadi ada 3 kotak ya. Orbital itu kan ruang elektron, jadi subkulit P itu ada 3 orbital, kamu gambarkan 3 kotak untuk diisi elektron. Nah, seperti ini. Nah, terus ada berapa elektron di situ? Ada 3 elektron ya, 3 elektron kamu isi. Cara mengisinya itu caranya diisi dengan tanda panah ke atas dulu sampai pol, baru kemudian balik ya. Nah, di situ ada 3 elektron, jadi kamu isi dulu 1, 2, 3. Oh, ternyata sudah ya. Nilai M-nya itu kan mulai dari -1 sampai dengan +1. Nah, di situ elektron berakhir pada M +1. Artinya M-nya sama dengan +1. Nah, ini kan terakhir di sini. Maka M sama dengan +1. Nah, terus S-nya bagaimana? Nah, ini terakhir berakhir dengan gambar tanda panah ke atas. Artinya S-nya sama dengan +setengah. Nah, begitu cara menentukan bilangan kuantum. Semoga paham ya. Nah, untuk materi hari ini cukup sampai di sini. Selamat belajar dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.